Nabi Ibrahim alaihissalam dan kafilah pengikutnya hijrah dari Irak ke Syam. Namun Syam mengalami paceklik hebat sehingga mereka pergi ke Mesir. Namun pada saat itu, raja di Mesir sangatlah zolim. Dia selalu mengincar perempuan-perempuan cantik yang sudah menjadi istri orang. Karena dia menganggap perempuan itu dinikahi karena keistimewaannya. Maka dari itu, sebelum tiba di Mesir, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah agar mengaku sebagai saudarinya jika ditanya oleh utusan-utusan Raja Zolim. Tibalah mereka di Mesir, raja itu melihat Sarah dan terpesona dengan kecantikannya. Kemudian raja menyuruh utusannya untuk menghampiri mereka. Saat utusan raja tiba dan menanyai mengenai Sarah, Ibrahim menjawab bahwa dia adalah saudarinya. Raja tidak percaya dan tetap menyuruh utusannya membawa Sarah ke istananya. Setelah Sarah dibawa ke istana, raja berusaha menyentuh Sarah, tetapi tangannya menjadi lumpuh mendadak. Karena Sarah berdoa kepada Allah Ta'ala agar melindunginya dari raja zolim. Raja memohon agar Sarah berdoa pada Allah Ta'ala untuk menyembuhkannya, dan Sarah melakukannya. Setelah tangannya pulih, raja kembali mengulangi perbuatannya. Tetapi dia mengalami kelumpuhan yang lebih berat dari sebelumnya. Raja kembali meminta Sarah mendoakannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelahnya, raja memerintahkan agar Sarah dipulangkan kepada Ibrahim. Sarah juga diberi budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Dikisahkan Ibrahim dan Sarah kemudian kembali ke Syam. Setelah sekian tahun tinggal di sana, mereka tak kunjung memiliki keturunan. Sarah kemudian memberikan budaknya Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim. Ibrahim menebus Hajar dan memerdekakan Hajar dari perbudakan. Setelah terbebas dari perbudakan, Nabi Ibrahim dan Hajar menikah. Tidak membutuhkan waktu lama, Hajar pun hamil dan melahirkan bayi yang diberi nama Ismail. Melihat hal itu, Sarah pun sedih. Dia lalu berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar memberinya keturunan. Kemudian Sarah pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Nabi Ibrahim pun dijuluki Abul Anbiya atau bapak para nabi karena kedua anaknya menjadi nabi. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Ta'ala melalui mimpi. Dalam mimpinya, Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya, dan hal ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka, keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan Ismail dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian Ismail diganti dengan seekor domba jantan yang besar. Kisah perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam ini pun menjadi percontohan bagi tindakan keikhlasan dan kepatuhan terhadap Allah Ta'ala, karena sang anak sepenuhnya sadar akan upaya Ibrahim untuk mengorbankannya, namun tetap menyetujuinya. Persetujuannya ini pun menjadi keteladanan terkait penyerahan diri pada kehendak Allah yang merupakan karakteristik penting dalam Islam. Kisah perintah penyembelihan inilah yang kemudian melatar belakangi dilakukannya ibadah kurban oleh umat muslim setiap tahunnya pada saat Idul Adha. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di Palestina. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya, Sarah, yang terletak di Gua Mahpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan mulia dari anak-anaknya yaitu Ismail dan Ishak, yang kemudian menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.